وألحقني بالصالحين ربي زدني علما وارزقني فهما وألحقني بالصالحين ربي زدني علما وارزقني فهما وألحقني بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. Siaran langsung apa gimana itu? Bisa siaran langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wassalihin amma ba'du. Para teman-teman, para santri, para remaja, putra putri yang sama menghormati dan dimuliakan oleh Allah, para asatidz muda, akhirnya mukarram Ustaz Al-Hubir, akhirnya mukarram Ustaz Syibul Irfan, juga ketua IRMI, akhirnya Ustaz Wirdan, bersama seluruhnya yang hormati para generasi muda. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih selalu membanggakan kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kesempatan kepada kita semua untuk beribadah berupa hadir di majelis taklim. Kemudian semoga kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Keluarga kita semuanya, teman-teman kalian, teman-teman kita yang kita hadir pada malam hari ini juga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Salam dan salam senantiasa terlimpahkan kehadiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Kita baca Fatihah terlebih dahulu sekali lagi dengan keberkahan, kemuliaan dari surat Fatihah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menguatkan iman Islam kita semua, yang sehat dan afiat, memberikan taufik hidayah, berikan kemudahan-kemudahan dalam hal urusan agama, urusan dunia maupun urusan akhirat. Orang tua kita baik yang masih hidup ataupun yang sudah berpulang ke rahmatullah, dan biasa mereka dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lagi yang kulli niyatin sholihah ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini, ya, para saudara, para rekan, perlu kita ketahui bahwa sebelum kami lanjutkan, membangun itu sangat sulit. Ya, kita membangun sesuatu itu sulit sekali. Akan tetapi mengurus dan mempertahankan agar bangunan itu tetap kokoh, tetap bagus, tetap indah, itu jauh lebih sulit. Ya. Dulu IRMI itu kami bangun, ya, pada tahun 98. Ya, 98. tahun 98 dan 1998 bulan Mei tanggal 14 ketika itu bersama dengan rekan-rekan yang lain
sangat sulit untuk membangunnya. Banyak tantangan, banyak rintangan, banyak hambatan. Ya, tapi terus dengan semangat juangnya, ya, dengan banyak bersilaturahminya, dengan banyak berdiskusi dan lain sebagainya, terus pada saat itu terus berkembang. Puncaknya ketika itu adalah pada tahun 2000. Ya, puncaknya di zaman keemasan ilmi itu pada tahun 2000. Jadi dari mana saja ketika itu banyak, ya, remaja dan pemuda berdatangan di setiap hari Selasa malam Rabu, setiap hari Rabu malam Kamis pada Isya itu hadir, ya, dari, ya, pokoknya sekitar Kecamatan Jati Asih, bahkan sampai ada yang dari Jakarta Timur, ya, dari daerah Duren Sawit, Pondok Kelapa, ya, Pondok Kopi, dan itu banyak yang hadir ketika itu. Nah, kemudian berganti generasi kami sangat bersyukur, ya, terus tetap berjalan sampai saat ini, ya, ilmu itu terus tetap berjalan. Hanya kita sadari semuanya memang di akhir zaman ini, di akhir zaman banyak sekali tantangan-tantangan di penghujung, ya, tahun 2022 ini, ya, 2022. Nah, ini perlu dipertahankan terus, ya, oleh tuannya, oleh anggota, oleh kita semuanya. Yang penting kalau kita semuanya itu merasa bertanggung jawab, ya, bukan sekedar bertanggung jawab terhadap ilmi, ya, walaupun itu adalah pokok masalahnya, akan tetapi hendaknya bertanggung jawab terhadap agamanya, ya, bertanggung jawab terhadap agama, yaitu ke masa depan, ya. Kalian itu harus sudah kalian pikirkan, kalian nggak begini aja, kalian sudah remaja menjadi pemuda, ya, nanti kalian sudah berumah tangga. Ini kan saya perhatikan itu nanti generasinya bagaimana, adik-adik kalian itu apakah bisa mereka itu, ya, bisa hadir di ilmi atau tidak. Itu generasi kalian itu kalian sudah pikirkan, sudah renungkan, ya. Makanya walaupun segini ini orangnya kalau dihitung jarinya mah banyak dah. Ya, begitu jarinya dihitung rambutnya, nggak dihitung rambutnya dah, ya, banyak. Itu pertahankan, bisa dicari bagaimana nanti generasi. Seperti kalian itu salah satu di antaranya adalah silaturahmi, bersilaturahmi, ya, bersinergis, kemudian terus, ya, dapat mengambil hati rekan kita itu, ya, bisa hadir. Ini yang perlu dipertahankannya. Ya, itu bukan sekedar itu saja, mungkin ada keluhan-keluhan lain yang harus diselesaikan masalahnya. Apa keluhannya itu diselesaikan, ya, maka perlu musyawarah itu, ya, ke depan 3 bulan sekali mulai musyawarah, ya, untuk kemajuan dan sebagainya. Saya yakin itu Tuhan kita sudah berpikir, ya, sudah memikirkan masalah itu, dia sudah memikirkannya walaupun dia dengan kesibukannya dia kuliah, ya. Nah, Rasulullah SAW dalam sabdanya mengatakan, ya, saya di akhir zaman ala ummati al-qabilu ala dinihi, ya, al-qabilu ala jimarah, ala jamrah, ya, ala jamrati. Nah, akan terjadi, akan ada nanti di akhir zaman itu pada umatku Rasulullah SAW al-qabilu ala dinihi, orang yang berpegang teguh, ya, yang berpegang teguh terhadap agamanya itu laksana memegang bara api, ya. Ini kondisinya laksana memegang bara api, kalau dipegang terus, digenggam terus, panas, terbakar. Kalau dilepaskan akan mati, ya. Ini si malakama, ya. Makanya saya bangga dengan kalian itu, para anak-anak muda, para remaja semua yang hadir di sini pada kesempatan ini, itu bisa mempertahankan ilmi, ya, kita
bisa mempertahankan agamanya, belum hadir di majlis taklim itu, ya, walaupun kondisinya begini. Ini kondisinya saya lihat di mana saja, ya, remaja itu mulai kendor pengajiannya, ya, itu harus kita cari, ya, ini sudah sangat luar biasa ya berpegang teguh. Salah satu di antaranya itu hal-hal yang berkenaan dengan agama, terutama pokok-pokok agama, ya, tentang rukun-rukun agama, terutama rukun Islam. Ini masalah rukun Islam, terutama masalah sholat. Ya, sholatnya ini kurang perhatian. Ya, para remaja kita itu sholatnya kalau perhatikan kurang perhatiannya, kurang antusias. Nah, ini masalahnya lagi-lagi kembali kepada masalah iman, kepada tanggung jawab kalian terhadap agama. Sholat zuhurnya, ya, sholat asyar, maghrib, isya, apalagi subuhnya, ya, nah, ini perlu lebih diperhatikan, lebih ditingkatkan kembali. Ini sangat mengkhawatirkan sekali kalau generasi itu sudah tidak memperhatikan sholatnya, sudah tidak peduli, ya, sudah kurang open, ya, terhadap untuk dirinya, ya, ibadah kepada Allah itu. Ini sudah sangat khawatir kita, ya. Sholatnya, itu yang agamanya. Ya, kalau malam Jumatnya juga, ya, untuk mengisi rohani kalian itu, kalian tentunya bisa hadir, bisa ikut, ya, di pengajian malam Jumatnya, dan ngajinya aja nggak apa-apa dah tuh, ya, ngajinya. Ya. Nah, para remaja yang sabar, hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah 10, ya. Dulu ini tauhid, ya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Anallah, ya, la ilaha illa ana. Aku adalah Allah. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Ini yang mengakui Allah adalah Tuhan, siapa? Allah. Hah? Allah. Siapa? Allah. Allah sendiri, ya. Jadi Allah ketika itu di zaman qadim, di zaman azali, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum ada apapun dan sebelum Allah ciptakan siapapun, ya, Allah dengan wujudnya, dengan sifat ahadnya, wahdaniyatnya, ya, itu dalam keadaan esa, dalam keadaan tunggal, dalam keadaan wahdaniyah, ahad, ya, belum ada apapun. Itu di zamannya disebut zaman azali atau zaman qadim. Apa itu qadim? Qadim itu adalah sesuatu yang kalau disebut kalam qadim, ya, kalamnya kalam qadim, Allah adalah kalam qadim. Kalamullah bila harfin walau saut, ya. Kalam Allah itu yang qadim, tanpa huruf dan tanpa suara. Jadi bagaimana? Bisa dibayangkan? Kalau Allah berbicara, Allah berkalam itu, ya, tanpa nggak ada suara, nggak ada huruf. Bila sautin, ya, nggak ada suara, nggak ada huruf, walau surah, nggak ada rupa. Mungkin rupanya kuning, rupanya hitam, nggak ada. Itu namanya qadim. Perhatikan. Sebelum saya teruskan nanti tentang analog tadi itu. Maka kemudian, ya, azali, ya, azali kalau disebut ajali itu adalah tajalli. Pada saat itu Allah belum tajalli, belum menunjukkan keberadaannya, belum menunjukkan kekuasaannya, karena nggak ada siapa-siapa. Alam nggak ada zaman, nggak ada waktu,
nggak ada isim fa'il, nggak ada isim maf'ul. Ya, Allah belum amar, belum memerintahkan, belum pada saat itu al-khaliqnya, sifat khaliq penciptaannya itu belum Allah wujudkan, belum tajalli diwujudkan keberadaan Allah melalui ciptaan-ciptaan dulu. Baru azali, ya, jali itu nanti kosong begitu aja. Tapi nih ya, itu kuat nih dasarnya. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka diutus oleh Allah, yang paling pertama itu ini menjadi sebuah hujah, menjadi sebuah alasan para ulama yang mohon maaf, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu belum mengajarkan syariat, belum mengajarkan ilmu syariatnya tentang sholat, tentang puasa, ya, tentang zakat, tentang haji, tentang wudhu, tentang junub, itu belum diajarkan. Yang paling pertama diajarkannya adalah baginda Nabi adalah awaludin ma'rifatullah dalam kitab Abda. Ya. Ada bismillahirrahmanirrahim. Akhirul awam ya. Ya. Ya, yang diajarkan oleh baginda Nabi pada saat itu adalah makrifah kepada Allah. Belum diajarkan tentang syariat. Dengan diajarkan makrifahnya kepada Allah, manusia menjadi berakhlak mulia, mengenal siapa penciptanya, baru diajarkan ilmu syariat. Ilmu syariat baru diajarkan tentang masalah sholat, masalah puasa dan seterusnya. Kita lihat nih, jangan menjadi alasan ma'rifah dulu yang diajarkan, ya. Kalau sekarang sudah terbaliknya kenapa? Dan mesti itu yang harus diajarkannya yang paling pertama kepada santri, kepada muridin, pada siswa adalah syariat dulu. Berjalan seirama dengan ajaran yang mengenal kepada Allah. Belajar nulis, belajar baca, ya. Kemudian belajar ilmu tauhid yang kita kenal dengan sifat 24 wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah. Nah, kalau diajarkan ma'rifah duluan, wah, keburu mati boleh sembahyang. Ya, diajarkan ilmu syariat aja sembahyang ditinggal, nggak sholat. Makrifahnya kagak dapat, syariatnya kagak dapat, akhirnya jadi orang tol. Makrifah kagak dapat, syariat kagak dapat. Kasih irama, belajar ilmu syariat, pelajari, ya, ilmu mengenal tentang tauhid tadi, tentang akhlak tadi itu, ya, makrifah itu dipelajari supaya seirama. Nah, antara luar dan dalamnya harus pas, ya. Luarnya bagus, dalamnya bagus. Dalamnya bagus. Ini karenanya, ya, karena kita hampir rata-rata itu belum mengerti tentang Allah, ya, karenanya belum mau beribadah. Ibadah sih ditunaikan, ya, sebatas kita menunaikan apa yang diperintahkan oleh agama berupa ilmu syariat yang telah diajarkan, yang kita dapatkan dari guru kita, dari sekolah maupun madrasah ataupun pesantren. Nah, Allah bilang Allah, aku adalah Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku, tidak ada apa-apa. Itu jangan dibayangkan oleh kalian. Ini ruang hampa, anak cewek. Ini ruang hampa ini nggak ada. Ya. Ini alam bukan? Alam. Ini alam nih. Ini alam, ini ruang hampa, ini alam. Lihat. Ini makhluk. Makhluk bukan nih? Makhluk. Makhluk. Bisa disentuh nggak oleh kalian alam ini? Ruang hampa ini? Nggak bisa. Katanya kalau diteliti dengan ilmuwan ini ada oksigen, penuh dengan oksigen, penuh dengan udara, penuh dengan gelombang-gelombang cahaya, ya. Kalau sekarang banyaknya HP, wah, setrum mulu kita kalau lihat. Kita banyak sekali
ya, sinyal-sinyal ya. Saya WA gitu. Udah ada lagi datangnya WA ada lain. Nah, atau telepon langsung, ya, atau video call dan lain sebagainya. Itu sinyal-sinyal yang saling bersangkutan. Ini banyak. Ini ruang hampa. Ini adalah alam. Ini adalah makhluk. Ini adalah ciptaan. Tadinya ini belum ada. Kalau ini sudah ada di zaman qadim, di zaman azali, ini berarti Allah ada ruang buat Allah. Ada tempat buat, ada zaman buat Allah. Tapi tidak ada. Adanya ini setelah diciptakan, setelah diadakan oleh yang maha ada, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Ini ya. Jangan pikirin tuh. Bagi Allah gimana waktu itu ya? Jangan pernah pikirin. Bisa gila nggak temu. Ya. Makanya tafakkaru fi atillah, Rasulullah bilang tafakkaru fi atillah wala tafakkaru fi zatillah. Fa innakum la taqdiruna qadra. Renungkan, pikirkan tuh tentang Allah melalui ciptaan-ciptaannya. Jangan kau pikirkan zat Allah. Ya. Bagaimana itu Allah? Kayak apa itu Allah? Seperti apa itu Allah? Di mana adanya? Jangan pernah pikirkan itu. Kenapa? Fa innakum, karena sesungguhnya kalian nggak akan mampu, nggak akan ketemu masalah itu. Bisa-bisa kalian kufur. Kalau Allah itu wujudnya, ya, jisim. Nah ini, ya, jismiyah dianggapnya, ada fisiknya, ada anatominya itu Allah. Nah ini menjadi kufur, ya, seseorang tadi menjadi murtad terhadap ketuhanan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah mempelajari itu, nanti kita kembali pada ayat Allah yang sekarang ini sedang tenar, ya, sedang diperbincangkan oleh kedua belah pihak yang berpersimpangan tuh, ya, tinggal berantem. Ya. Apa? Inna Rahmana Ar-Rahman al-Arsyis Tawad. Ya. Allah yang maha penyayang, Allah. Makanya dikaji itu Allahnya Allah istilah apa Allah untuk apa? Ya. Al-Arsyis Tawad. Bukan diartikan Allah bersemayam di arsy. Berarti kedian arsy Allah. Apa kecilan Allah, apa kedian Allah? Arsy itu siapa yang bikin? Memang manusia bikin mobil, bikin rumah, dia ada di dalamnya. Ya. Manusia yang bikin mobil, bikin mobil daripada manusianya. Kalau kedian manusia dibandingkan mobilnya, kagak muat. Ya. Iya. Nah, ini kembali kepada Allah la ilaha illa alam. Tidak ada pada saat itu apapun, ya, belum diciptakan, diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat itu ajali atau qadim pada saat itu. Belum ada apa-apa. Allah bilang kita ini dengar gak? Kagak ada yang dengar, nggak ada yang tahu. Makanya supaya ada yang tahu kalau aku ini adalah Tuhan, aku adalah Allah. Awal mulanya Allah ciptakan, kemudian sebuah bentuk cahaya disebutkan nurullah, yakni nur Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah ciptakan nih supaya pada tahu bahwa ini Tuhan. Kalau buat itu siapa yang nyembah gua? Ya, siapa yang gua kasih rezeki nanti nih? Kalau gua nggak menciptakan, gua bukan khalik dong. Ya, bukan pencipta. Maka Allah ciptakan yang paling pertama adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di Nur Muhammad ini cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di situ Allah tajalli. Allah menunjukkan penjati dirinya. Sebuah kekuasaannya bahwa Allah itu maha ada. Cahaya aku yang bikin ini menunjukkan bahwa aku adalah maha ada. Melalui siapa? Cahaya baginda Nabi. Jadi, orang yang paling pertama Allah ciptakan adalah siapa?
Nabi Muhammad itu makhluk yang paling pertama Allah ciptakan. Bukan Nabi Adam, bukan. Nabi Adam di belakangan. Nabi Adam setelah Allah ciptakan cahaya Nabi, ciptakan langit, ciptakan bumi, ciptakan surga dan neraka, baru diciptakannya Nabi Adam alaihi salam. Kita Nabi Muhammad sallallahu sampai Allah firmankan dalam hadis qudsinya, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Ya, wahai, kalau bukan sebab engkau wahai Muhammad, kalau bukan ente, ya, kalau bukan karena ente wahai Muhammad, enggak bakalan aku ciptakan alam semesta yang di dalamnya, di alam semesta itu ada waktu. Ya, tadi ada zaman, ada makannya, ya, ada fa'il, ada maf'ulnya, ya, ada fi'ilnya semua, ada masdar di dalamnya. Itu namanya afluk. Ya, yang asalnya ada menjadi tiada, yang asalnya tiada menjadi ada. Dari cahaya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masya Allah. Makanya, ya, sampai Allah firmankan dalam surah Al-Nasr, ya, wa rafa'na laka zikraka. Ya. Dan hadis lain, keterangan lain bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu bersandaran. Kita mengucap dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Enggak dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, enggak jadi. Enggak jadi seorang muslim, enggak jadi seorang yang beriman. Ya, kalau mengucapnya hanya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan enggak disebut aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Makanya disandarkan dua ini. Nah, Nabi kita menjadi penyebab adanya segala sesuatu. Ka'bah ada, Masjidil Haram ada, Baitul Ma'mur ada. Itu adanya karena disebabkan adanya baginda Nabi. Siapa yang lebih mulia? Baginda Nabi. Hah? Siapa yang lebih mulia? Baginda Nabi. Tetap baginda Nabi. Ya, tetap baginda Nabi. Tetap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalian jangan salah kayak baca sholawat tadi. Ya. Kalau kalian di setiap malam Kamisnya, di setiap mana saja baca sholawat seperti tadi itu bukan kita saja yang baca sholawat, Allah baca sholawat, para malaikat baca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kalian baca sholawat atas perintah Allah. Ya sembarangan ya, baca sholawat kita atas perintah Allah. Ya, cahaya Nabi, ya, dari cahaya Nabi itu barulah, ya, keluarlah sinar-sinar yang lain yang pada akhirnya menjadi alam semesta. Ya, termasuk ini bumi, yang bumi diisi oleh banyak sekali makhluk yang ada di dalamnya, di permukaannya, di daratan, ya, di lautan dan lain sebagainya. Langit demikian juga baru diciptakan oleh Allah. Arsy ada belum? Arsy belum ada. Kursi pada saat itu belum ada. Di saat Allah masih menyatakan Allah la ilaha illallah, belum ada apa-apa. Makanya adanya kita itu, ya, karena diadakan oleh Allah dengan sebab adanya baginda Nabi. Cintailah, ya, belajarlah mencintai Rasulullah, belajarlah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nggak bakalan ngopi kalian, ya. Kopi itu nggak ada kalau nggak ada Nabi Muhammad. Memang nggak diciptakan oleh Allah. Neng, itu. Ya. Nabi Muhammad laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Laki-laki, Neng. Laki-laki dulu diciptakan oleh Allah. Ya. Baru perempuan. Dan dulu Nabi Adam duluan diciptakan kan? Iya. Baru Siti Hawa, baru tersebarlah keturunannya ini bangsa umat manusia. Laki-laki dulu, maka laki-laki di atas adanya.
Perempuan di bawah. Di bawah. Perempuan ngomong kita di sini. Iya. Ya. Itu dong. Nah, Iya. ketika ini belum selesai. Kita singkat. Nanti kita kembali lagi kepada tauhid, kepada kalimat Allah la ilaha illa anna al-jabbar al-qahhar al-ahad as-samad. Wallahu la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadati wa rahmanur rahim. Wallahu la ilaha illa wal malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul. Nanti setelah alam yang ini diadakan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, akan di bumi hanguskan, dihancurkan seluruhnya, diambil kembali oleh Allah di hari kiamat namanya. Ya, hari kiamat. Percaya nggak hari kiamat? Iya. Udah kiamat belum? Itu. Ya, makanya buru-buru kawin. Udah. Buru kawin. Ya. Nah, ini Kiki nih. Mau kiamat ya. Buru kawin sebelum kiamat. Kiamat Ki. Jangan sampai kiamat tinggal seminggu baru kawin ya. Ya. Wah, juga macam begitu mah. Seminggu langsung mau kiamat baru kawin. Ya itu tuh, ngomong masih lama. Ya. Nanti setelah tiada apapun, malaikat tidak ada, bangsa manusia tidak ada, semua bumi langit dihancurkan oleh Allah. Nggak ada makhluk, semut, setan mati semua, iblis, bangsa jin nggak ada siapapun. Allah berdiri al-qaim, anallah la ilaha illa ana al-jabbar al-qahhar. Aku adalah Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku yang maha gagah dan maha perkasa. Ya. Ada yang dengar? Ada yang mendengarnya nggak firman itu? Nggak ada. Nanti kagak ada yang dengar, kagak ada yang kan? Kenapa? Mati semua. Kita mati semua sama dengan awalnya tadi. Ya, ketika Allah bilang anallah la ilaha illa ana, awalnya belum ada apa-apa, nggak ada yang dengar. Maka supaya untuk menjadi tahu, menjadi dengar, Allah ciptakan dengan Khalik. Sifatnya yang Khalik itu Allah ciptakan dari awalnya Nur Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nanti di hari kiamat begitu. Ya. Supaya bagaimana nih? Supaya membuktikan aku adalah Tuhan, nggak ada Tuhan selain aku, dihidupkan lagi oleh Allah makhluk manusia, bangsa malaikat, bangsa manusia, bangsa jin dihidupkan kembali oleh Allah. Termasuk ada bangsa hewan, ya, seperti siapa? Sapinya Nabi Soleh dihidupkan oleh Allah, anjingnya Ashabul Kahfi dihidupkan oleh Allah. Karena ini masuk surga. Satu-satunya anjing yang masuk surga, anjingnya Ashabul Kahfi. Gara-gara itu doang tuh ya, gara-gara cinta kepada orang yang cinta kepada Allah. Baru hidupkan oleh Allah kembali bangsa malaikat. Yang pertama malaikat yang 10 yang diciptakan oleh Allah dihidupkan kembali, malaikat Jibril. Terus Rasulullah bilang nanti di hari kiamat, di hari ba'ats, di hari dibangkitkan ya umat manusia itu yang paling pertama orang dibangkitkan oleh Allah dan mengenakan pakaian adalah Ibrahim al-Khalil. Nabi Ibrahim orang yang pertama dibangkitkan, ya, yang orang disebutnya, dan mengenakan busana. Saat itu toko pakaian nggak ada, ya kan? Penjahat tailor pun nggak ada. Penjahit. Yang udah habis penjahit. Penjahat telur, ya, nggak ada. Tapi dengan kudrat Allah, orang yang paling pertama mengenakan busana kelak di hari bangkit adalah Nabi Allah Ibrahim. Ini menunjukkan bahwa orang yang pertama dikedepankan belum tentu lebih hebat dari orang yang belum dikedepankan. Makanya baginda Nabi nyebutnya orang yang pertama. Artinya apa?
sesudah beliau, sesudah baginda Nabi, orang yang pertama mengenakan pakaian adalah Nabi Ibrahim. Dan baginda Nabi udah pakai duluan. Pun Nabi bilang orang pertama, nah apa? Nabi Ibrahim. Aku mukhalafahnya artinya Rasulullah lebih dulu pakai, baru kemudian Nabi Ibrahim. Kembalinya ya, belum ada siapa-siapa, nggak ada siapa-siapa. Kita di mana? Baik yang matinya normal, mati biasa, matinya yang kebakaran, yang mati dimakan singa, matinya dimakan buaya, dimakan ular, tenggelam di lautan, yang debunya ditaburkan ke lautan. Pada saat itu di seluruh tubuh manusia yang ada yang namanya juz asliyah. Juz asliyah itu yang tidak hancur, dia nanti tumbuh bangkit cikal bakal manusia. Titik muncul orangnya begitu nanti. Ya. Cuma usianya yang dibedakan, poster tubuhnya yang dibedakan. Di situ nanti dia beluakum ayyukum ahsanu amala. Fariqum bisya'ir, fariqum bil jannah. Sebagian besar ke neraka, sebagian kecil ke dalam surga. Sekarang ngertinya begitu, yang sebagian ke neraka, sebagian 50-50 dong. Nah, padahal surga lebih luas katanya. Kalau neraka lebih sempit karena banyak penghuninya. Makanya marketnya ya sebagian besar ke neraka, sebagian kecil surga kita doang. Itu kalau kalian mau. Kalau nggak mau silakan. Ya. Silakan. Kita. Tauhidnya ya. Nah, la ilaha illa ana. Ya, tidak ada Tuhan kecuali aku. Disebarkan secara umum. Tadi domirnya domir ana mutakalim wahdah. Ana. Sekarang disebutkan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Sebagai ikrar manusia ya, kepada Allah yang mengucapkan tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Itu kita baca zikir kita. Belajar ikut zikir. Zikir yang benar. Belajar zikir yang benar, yang semangat zikir. Ya, berarti dengan diajarkan oleh para ulama-ulama kita. Makanya kalian kalau malam Jumat ikut, ya ikut sebentar loh, sebentar saja. Saya yakin kalian di malam Jumat itu mah gak tidur, ya masih main HP. Reng. Apa namanya? Nah itu, luangkan waktu, ya. Sebelum malam Jumat luangkan waktu, ya cuma sebentar, ya cuma sebentaran. Ya enggak juga nggak ada 5 menit enggak. Ya, bagi orang yang cinta begitu. Bagi orang yang enggak cinta pasti lama. Ya, lama banget. Ya, karena kurang cinta. Kalau yang cinta makanya sebentar. Ya. Nah, next. La ilaha illallah. Kalimat tauhid. Kalimat tauhid. Barang siapa membaca itu dengan benar, ya. Insya Allah dia itu matinya dalam husnul khotimah. Ya, mati dalam husnul khotimah, dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak nanti. Ya, adalah ilaha illahu, ya, adalah ilaha illa anta. Nah, dengan isim-isim kembali kepada tata bahasa, menurut tata bahasa saja ya. Dan tata bahasa gantian isim huwa, ya, artinya muzakkar goib ya, satu tunggal muzakkar goib ya. Kemudian apa yang hadir ya, la ilaha illa anta yang muzakkar hadir, untuk yang ya yang hadir ada di depan. Makanya kalau kalian baca ya, kalau kalian baca itu kalau kalian terus ya, kita mempelajari terus ya tentang tauhid tadi itu, tentang
mengenalnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya, insyaallah kalau ada kemauan, semua bila ada kemauan, ada keinginan akan Allah berikan. Ya, bagi yang tidak ada keinginan ya jangan. Ya, pokoknya kalau kalian pengen kawin harus punya keinginan, pasti ada. Kalau kalian nggak punya keinginan kagak ada. Ya, harus punya keinginan. Keinginan. Allah. Pengen kawin ada insyaallah. Ya, kalau Pak kalau pengen bisa itu udah. Pengen ya. Pengen Ya, kepada Allah tadi. Ya. Ma'rifah tadi kepada Allah Subhanahu wa taala harus ada sebuah keinginan untuk bisa. Makanya kalian di remaja, pemuda, para siswa ini ya, wajib belajar itu nanti terus menerus. Kita terus menerus wajib belajar. Karena dengan remaja yang musabar, kami hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, itu pada semacam itu kelak setelah kiamat ya, Allah Subhanahu wa taala tadi yang maha hidup, yang lain semuanya hancur, yang lain semuanya binasa. Cuma ada 4 yang tidak dihancurkan oleh Allah ya, semuanya hancur, semuanya mati, semua binasa. Cuma 4 makhluk yang tidak dibinasakan oleh Allah, tidak dihancurkan. Yang pertama Arasy, itu tidak dihancurkan oleh Allah. Yang kedua Ar-Ruh, ruh itu tidak dihancurkan oleh Allah. Ruh siapa? Ruh malaikat ya, ruhnya manusia, ruh bangsa jin ya, itu tidak dihancurkan oleh Allah, diabadikan. Kemudian yang ketiganya adalah al-jannah ya, itu surga ya, wan-nar dan neraka, itu tidak dihancurkan oleh Allah. Kenapa? 2 tempat ini untuk kembalinya bangsa manusia, bangsa jin dan bangsa para malaikat. Arasy tidak dihancurkan oleh Allah. Ya, kalau dihancurkan boleh aja, Allah kuasa. Ya, dan untuk menunjukkan bagaimana Arasy itu sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah bersemayam di sana, bukan Allah berada di sana. Buktinya dalam hadis-hadis qudsi Allah bilang begini, ana jalisun man zakaroni. Berarti Allah pulang. Allah pergi lagi dari atas itu ya. Kalau memang Allah ada di ana jalisun man zakaroni, aku ini duduk bersama orang yang menyebut-nyebut nama aku. Orang yang zikir. Dia bingung lagi loh. Ini asyik. Sekarang Allah bilang dalam hadis qudsi, aku hadir. Ya, aku duduk, aku ada di situ bersama orang yang menyebut-nyebut nama aku, terutama di dalam sholat. Di saat kita sholat fardu ataupun sholat sunnah, ataupun berzikir menyebut la ilaha illallah dan seterusnya. Itu hadis qudsi. Bingung lagi. Gimana jadinya? Ada hadis qudsi ini mengatakan, ana la fis sama wa ana wala fil ard. Aku bukan di langit dan aku bukan di bumi. Walakin ana fi qalbil mu'min. Tetapi aku berada di dalam qalbunya seorang yang beriman. Di mana lagi? Ngajinya kudu selesai, makanya ya, ngajinya kudu selesai. Mereka kan gak belajar kalam, mereka nggak kenal namanya majas, itu nggak pakai sama dia. Dan jadi dia nggak ngerti kalau wajah kamu itu seperti rembulan, nggak ngerti dia. Ya kan? Itu kan bahasa. Itu majas, kinayah artinya wajah kamu laksana rembulan, bulan purnama. Nggak ngerti dia. Ya. Nah ini ya, jadi sebuah berarti ya, segitu dulu belajar kita pada malam hari ini. Mohon maaf ya kekurangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuat tauhid kita, keyakinan kita kepada Allah. Amin ya Allah. Ya, hingga sampai akhir hayat semua kita, keluarga kita juga dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi